Ada banyak hal yang belum pernah terungkap sebelumnya. Dan saya beruntung mengundang penyidik KPK 20 tahun. Yang sekarang bukan penyidik lagi ya. Oke, sekarang ada. Oke. 20 tahun luar biasa loh. Dari awal KPK mungkin waktu itu ya. Pakai ini Bang, sorry Bang. Angkatan kedua, Bung. Angkatan kedua, tahun berapa tuh? 2007. Zaman pimpinan KPK siapa ketua KPK-nya? Pak Ruki, masih Pak Angkatan pertama kalau periodenya periode pertama. Saya ingin tanya soal ini. Anda katakan tadi bahwa operasi tangkap tangan OTT itu nggak akan bisa disetir. Kalau malam itu Gubernur Bobi terlibat, maka langsung ditangkap. Langsung diambil. Dan nggak mungkin bisa direkayasa dalam tanda kutip. Kalau on the spot pada hari H detik alirannya itu, segala macam. Tanggal 26-27 itu nggak bisa. Ada Rp1 pun ke Gubernur pasti nggak bisa. Diumumkan pasti saat langsung, itu. Karena itu kan nggak bisa. Jangan dulu deh, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena melibatkan berapa direktorat itu Pak ya. Dari direktorat surveillance, pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan. Nggak bisa dikondisikan semua. Ya artinya kita mau misalnya masing-masing direktorat dari 6 direktorat itu sampai ke penyadapan ya, direktorat Indah. Itu misalnya 6 direktorat itu satu satgas, artinya 6 satgas. 6 satgas kali 5, 30 orang. Pimpinan, dirlit, dirdik, dirtut, pimpinan 5. Nggak mungkin itu ya? Sekitar 50 something lah ya. Oke, dan itu nggak pernah ada sejarahnya OTT bisa dikendalikan? Sepengetahuan Anda? Ini penyidik. Harun Masiku diintervensi ya? Ya enggak, ini OTT, ya, kita bicara OTT. Saya mau bicara. OTT Harun Masiku itu diintervensi itu OTT. Itu OTT, oke. Jadi di high. Tapi kan Harun Masikunya nggak intercept di tengah tuh. Kalau Harun Masiku. Oke. Itu intervensi namanya dong. Tim lidik, tim sidiknya itu ditangkap di tengah-tengah. Harusnya 2020 Harun Masiku tertangkap. Harusnya ditangkap. Udah ketahuan harusnya lokasinya. Ditangkap. Tapi kita yang ditangkap. Lokasi waktu itu di mana Harun Masiku? Di sekitaran PT IKA. Oh, Anda tahu waktu itu? Anda penyidiknya bukan? Saya bukan penyidik operasi penangkapan, tapi saya pengejarannya setelah dia buron, saya masuk. Tapi itu membutuhkan upaya yang luar biasa waktu itu. Dan sampai sekarang bahkan kan nggak ketangkap. Dan itu yang salah Jokowi pasti. Iya, betul lah. Nggak, artinya kan begini. Bung, jangan mancing-mancing. Saya netral aja. Mau Jokowi nggak ada masalah. Ya. Yang penting kita diskusinya lah, ya kan? Jadi gini, Bung Aiman. Saya takutnya kepala bapak-bapak ini di kepalanya cuma Jokowi doang. Bung, ini kan tadi saya hargai betul ya pengalaman dia 20 tahun di KPK. Lalu ada dan membuka yang belum pernah terbuka sebelumnya. Ya, disampaikan juga bahwa kalau OTT itu sebetulnya harus sedikit diralat. Jadi Harun Masiku waktu itu ada di PT IKA. Nah, maksud saya 2020 begitu luar biasa. Jadi bukan tidak bisa diintervensi, nyaris tidak bisa diintervensi karena faktanya terjadi kan. Saya baca cerita Harun Masiku itu seru sekali, teman-teman penyidik itu bahkan kemudian dikurung di dalam sebuah ruangan, dipaksa tes narkoba, tiba-tiba dianggap positif dan sebagainya. Itu kan intervensi sekali, padahal itu operasi OTT gitu loh. Nah, ya nanti kan bilang kata dia lagi, itu kan tahun-tahun itu beliaunya masih ada di situ. Tadi waktu kita ngobrol pada tahun 2019 terjadi pelemahan yang luar biasa sampai Firly duduk di situ, kemudian RUU-nya direvisi sampai terjadi penolakan anak-anak STM juga turun. Itu kan luar biasa sekali. Padahal sebelumnya kan dia cerita kepada siapa ya? Najwa Shihab atau siapa kan? Ya harus diperkuat. Enggak, saya kan mau mempertegas. Jadi kembali ke soal Bobi, saya rasa seperti tadi bahwa pada peristiwa tadi kan kita ngobrol ya bahwa beliau ini boleh saya sebut ya waktu kita offline ya, bahwa teman kita ini berpendapat menduga sebetulnya targetnya bukan Ginting apalagi tadi Bobi, tapi PPK-nya ya, petugas pembuat komitmen. Boleh jelas nggak? Jadi pada saat OTT ini tidak mungkin menarget Kadis PUPR Topan Ginting, apalagi Bobi Nasution. Bukan. Gimana penjelasannya? Kayak gitu tadi. Oke, kita dengarkan nih. Jadi after 2019 ini bukan fakta ya, tapi ini analisis penyidik. Tragedi, terus itu juga kami kemudian banyak dikriminalisasi, teman-teman penyidik banyak bahkan di OTT, bukan kita yang meng-OTT malah di OTT, malah ditangkap, dijebak dan lain-lain. Itu biasanya kita kemudian prediksi saya malah target utamanya ini PPK. Bung Aiman. Pejabat pembuat komitmen. Itu di bawah Dinas PUPR itu? Di bawah Dinas PUPR maupun di bawah Balai Kementerian PUPR. Makanya dua-duanya jadi Pak Herlian sama Pak siapa? Ada terjerat dua-duanya.
Jadi 2 orang itu pertama kali yang diambil. Oke. Itu yang pertama kali diambil. Lalu kemudian itu kan kepala ular. Iya. Diambillah orang itu, uangnya kemana? Itu kan pertanyaan pertama. Nah malam itu juga diantarlah bahwa uang itu untuk A, untuk B, untuk C. Dijemputlah ke lokasi, diambil alat buktinya. Karena kami selalu akan beberapa titik itu, jadi sudah nempel semua. Diambillah ke lokasi dan orangnya. Nah ini yang kata saya tadi kotak Pandoranya itu begitu diambil kepala ulernya ke PPK-nya ini. Ternyata orang dekatnya Gubernur Bobi. Kalau ini kan titik-titik krusial ya, bahaya banget itu. Sama kayak waktu bansos, Iya. saya ngambil PPK pada saat itu. Hanya PPK, eselon 4 atau eselon 5 gitu. Nggak tahu waktu itu Covid. menterinya? Belum tahu. Masa nggak tahu menterinya waktu itu Belum Juliari tahu. Batubara? Tapi kalau KPK turun itu Nggak, bukan. ada izin atasan ya? Oh pasti. Termasuk ke wilayah segala macam. Pasti. Berarti clear Aiman, kalau misalnya pakai izin atasan segala macam, kalau atasannya atau pimpinan KPK itu bagian dari kekuasaan Pak Jokowi, harusnya nggak keluar izin itu untuk masuk ke Sumatera Utara, karena memang beresiko misalnya begitu. Ya, Kan begitu cuman aja kan- logikanya, berarti kan nggak akan ada juga OTT ketika memang dianggap KPK itu yang tadi disampaikan bahwa itu bagian dari kekuasaan yang bisa diintervensi oleh Pak Jokowi. Clear Oh, bisa di situ. diacak-acak Sumatera Utara menurut Sumatera Bung Semar, Utara gitu? kan ada berapa puluh kabupaten, Pak. Iya. Tapi kan resiko. Jadi kalau resiko sebenarnya seluruh Indonesia, Pak. Bukan begini, ini logika Bung Semar masuk maksud saya. Kalau misalnya itu terkait dengan kekuasaan, kenapa ngacak-ngacak Sumatera Utara yang mungkin saja bisa langsung ke ring satunya Gubernur Bobi yang katanya dilindungi. Nah, itu Ya, menurut pernyataan saya Bung memang Semar. agak-agak lompat logikanya terlalu jauh ya Pak ya. Kalau kita Maksudnya? mau kebawa ke Jokowi terus agak kejauhan Pak. Enggak, tapi kan bahwa Anda katakan bahwa bisa Enggak, diintervensi. ini maksudnya gini, maksudnya ini menjawab apa yang disampaikan tadi, lingkaran kekuasaan itu bisa diintervensi, aparat penegak hukum masuk. Kalau saudara Bobi ini bisa diintervensi melalui KPK, aparat penegak hukum yang di KPK itu tidak akan masuk ke Sumatera Utara. Hei kau ketua KPK jangan coba-coba ya masuk Sumatera Utara kalau bisa diintervensi. Karena berisiko kalau Karena masuk situ. berisiko. Artinya gue cari aman aja dong. Gue cari yang di timur-timur deh. Nah berarti ini terjawab Bung Aiman. Itu tidak bisa serta-merta. Artinya nggak ada ini cawe-cawenya. Ya baguslah kalau gitu. Operasi tangkap tangan ini gini Bapak-bapak sekalian. Operasi tangkap tangan itu nggak bisa diatur wilayahnya. Jadi begini. Tim-tim penyelidik ini yang berangkat itu bukan mau OTT. Jadi tim penyelidik itu ada namanya kan operasi sprint tertutup, sprint terbuka. Surat perintah sprint itu ya. Ya. Oke. Jadi ada sprint terbuka, ada sprint tertutup. Kalau sprint terbuka yang reguler, sprint tertutup sama. Tim-tim penyelidik juga ke lapangan, ke daerah. Nah, ada dari Aceh sampai ke Papua, sprint tertutup ini. Nggak cuma hanya Sumatera Utara, jangan kita kegeeran juga bahwa KPK cuma mikirin Sumatera Utara aja, enggak. Dari ujung Aceh sampai ke Papua. Berjalanlah masing-masing satgas ini, ada 20 satgas dilidik, ada 20 satgas disidik, ada 20 satgas di TUT, dan ada puluhan satgas lainnya di Dumas, di surveillance dan lain-lain. Nah, mereka semua berjalan nih Pak. Yang kena petik duluan siapa itu nggak ada yang tahu. Sebentar, saya harus mendiskon apa yang kemudian Anda sampaikan. Nggak mungkin kan misalnya wilayah tertentu yang dianggap katakanlah keramat, sakral, berbahaya bagi KPK ketika kemudian dilakukan OTT. Atau misalnya institusi tertentu. Apa mungkin semuanya dianggap sama oleh KPK? Saya kok nggak yakin. Bagaimana Anda menjelaskan itu? KPK kan akan mengeluarkan sprint lidik ya Pak. Ya. Yang Misalnya, mungkin Saya nggak nggak misalnya tahu ini kita bicara ya, institusi TNI, Polri, apakah KPK akan menyentuh situ? BIN, Ini Bung Aiman ini sedang intervensi nih. nggak? Jadi Saya mau seakan-akan, tanya. enggak, ini kan menyatakan Semua seluruh sama. Indonesia sama. Iya. Bapak menyatakan enggak, jadi Bapak lagi intervensi. gini, Nggak, Anda Bung Aiman, coba dijawab soal itu. kalau kita ngomong jadi pertanyaannya begini, pertanyaannya apakah KPK bisa diintervensi? Bisa. Kenapa? Soal OTT sekalipun, Soal OTT sekalipun bisa. tadi katanya nggak bisa. Fakta sejarah menyatakan Harun Masiku bisa. Oke, Ada contoh.
Jadi kalau kita ngomongin 1 tambah 1 sama dengan 2 belum tentu. Iya. Tapi sedikit, kecil sekali presentasinya. Karena operasi tangkap tangan aja yang saya ingat yang coba diintersep itu misalnya Harun Masiku atau ada Bupati Buol dulu ya sampai kita dilemparin, ditimpuk segala macam lah, coba ditabrak dan lain-lain. Jadi ada challenge tentu saja. Ada perlawanan dari calon tersangka, mungkin dari calon saksi di daerah, ada perlawanan, ada ancaman pembunuhan dan lain-lain lah ke kita. Tapi kalau misalnya mengintervensi secara struktural melalui lembaga, itu ya Harun Masiku, gitu loh. Yang lain enggak. Nah, kalau misalnya kemudian hari ini, alhamdulillahnya Pak Said belum ada nih teman-teman saya, karena saya diskusi dulu nih sebelum saya kesini pun saya diskusi. Jadi ke teman-teman internal KPK bahwa ini kan bawa amunisi lah gitu loh. Kalau misalnya ketemu tokoh-tokoh besar ini kan harus juga berisi otaknya gitu loh. Gak mungkin saya akan ngomong cuma jargon-jargon saja karena saya bukan politisi. Nah, jadi apakah ada intervensi? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada nih Pak Said. Untuk Jadi, OTT? Untuk OTT yang sumut. Yang sumut, oke. Belum ada. Taunya dari mana? Anda diskusi? Ya langsung lah sampai. Kan juga ditanya Aiman, ini penyidik 20 tahun gitu loh. Supaya jelas. Berarti clear belum ada intervensi itu. Kita pikirkan dulu OTT-nya tidak ada intervensi, bahwa pengembangannya belum tentu. Oke. Ini kan apa KPK kan belum mengarah ke sana. Jadi tadi udah disampaikan sama Bang ini bahwa dari KPK itu sangat sulit kalau sudah OTT intervensi. Dan juga sangat sulit juga apa yang dilakukan oleh kawan-kawan tim yang sudah turun itu untuk menghalau itu selesainya ininya kemana arahnya. Nah kan sudah terjawab tadi. Bisa diintervensi seperti yang terjadi di Harun Masiku. Itulah yang terjadi sidang pada hari ini pada kasus Pak Hasto. Itu kan jelas, kawan-kawan kan udah lihat yang terjadi di kasus Harun Masiku itu nggak ada itu keterlibatan Jokowi, tapi selalu didukung-dukungkan Pak Jokowi. Gini Bung, jadi gini, kalau saya sependapat, walaupun ada beberapa pengecualian bahwa ETT itu nyaris tidak bisa direvisi, tapi ada tapinya kan, begitu pengembangan kita bicara masalah yang lain. Misalnya ketika KPK mengatakan bahwa kami akan menelusuri jejak komunikasi digital, ya kan, lewat handphonenya. Apakah ada komunikasi antar pejabat yang terkait, bahkan bukan mustahil ke sang gubernurnya. Nah ini tadi kan Bang Said bilang itu kan perlu waktu sekian hari, sekian minggu yang sangat mungkin semua udah dihapus, dibuang dan sebagainya. Jadi apalagi tadi dikatakan teman kita KPK tadi bahwa OTT itu tidak ujuk-ujuk sekali, tapi ada polanya dipelajari segala macam. Orang ini apalagi sudah menjadi TO waktu masih di pemerintah wali kota kan. Nah, di sini terjadinya kemungkinan terjadi sekali bahwa saat pengembangan itulah baru tadi dibilang bisa dipilih. Tadi mas saya tanya yang dimaksud dengan dipilih itu apa? Bisa dipilih mana tersangkanya, mana yang dikejar, mana yang dilokalisir dan sebagainya. Tapi pada saat OTT tidak bisa. Pada OTT enggak, tapi pada pengembangan kan OTT kan hari-harinya saja. Meskipun tadi ada pertanyaan, kalau seandainya OTT itu nggak bisa diintervensi, tapi kan daerahnya bisa dipilih. Iya bisa dijaga. Cuman kalau handphone tadi dihapus Bang masih bisa ada alatnya Bang. Saya perlu penjelasan supaya clear nih. Ini bukan dipilih, kebetulan yang tugas di sana ketemu OTT. Jadi tujuan ke sana kan bukan OTT. Tujuan ke sana bukan OTT? Bukan. Tujuan ke sana bukan OTT? Ya, makanya jangan diin dulu. Jadi gini Pak, teman-teman berangkat itu belum tahu bahwa malam ini akan ada penangkapan. Sebentar, karena tadi Abang bilang ada operasi tertutup, ada operasi Betul. terbuka, Nah. ada laporan di Dumas. Betul. Di Dumas itu ada 2. Saya pernah melapor di KPK itu lebih dari 10 kali. Saya pribadi melaporkan tindak pidana korupsi di beberapa daerah. Saudara mau melakukan operasi terbuka atau tertutup? Pertanyaan betul nggak Bang? Di Dumas. Betul. Saya bilang betul. Terbuka. Alat bukti mana? Nomor telepon mana? Kita sampaikan. Operasi terbuka juga seperti saya paham Bang di dalam itu seperti apa. Laporan saya di KPK itu sampai dengan hari ini tidak ada yang ditindaklanjuti. Sama laporannya Ubedillah Badrun juga udah 3 tahun nggak terlanjuti. Sama
laporan saya PIK 2 juga sama. Wah, Jadi artinya itu kalau idealnya Bapak tuh. Kalau dia bicara, memang kita bicara penegakan hukum. Saya sendiri Bang, makanya saya paham itu laporannya itu bisa kita terbuka atau tertutup. Tidak mungkin KPK di dalam itu bisa melakukan OTT tidak ada orang dalam. Betul nggak Bang? Pasti ada orang dalam. Nggak mungkin. Gini. Nah artinya dari KPK sendiri kalau bisa diintersep, dilakukan OTT di Sumut, itu sudah diintersep. Saya ini pelaku. Kadang-kadang saya ini sama kawan-kawan dari daerah anti rasuah, bukan anti rasuah, LSM, NGO, itu data masuk ke saya langsung ke KPK, ke Dumas saya. Berulang kali capek. Ditolak, nggak tindak lanjutin. Kalau kita bicara artinya bisa diintersep. Waduh, saya kan orangnya relawannya Jokowi. Nah, kan? Laporan saya kadang-kadang, maaf Bang Said ya, saya kan sampai-sampaikan sama presiden ini gimana sih? Nggak bisa Waktu Pak Jokowi masih jadi presiden. Lah iya, saya ini kalau laporan terkait tindak. Anda ketemu Pak Presiden langsung waktu itu Pak Jokowi? Iya, saya berapa kali. Ini saya mau tanya. Pak Jokowi bilang bentar. Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Lah, nggak bisa kita masuk ke sana. Lu ini gimana? Pak Jokowi bilang nggak bisa kita masuk ke KPK. Nggak bisa. Oke. Tambah saat lagi, tetap bersama kami.